Kita telah mengenal pembukaan yang diawali dengan langkah E4 dan C6. Ini adalah pembukaan karokan. Hitam memainkan C6 untuk mempersiapkan D5. Lalu putih menempatkan dua pionnya di pusat. Hitam membuat sebuah tandingan di pusat lewat pion D5-nya yang menyerang E4. Putih mempunyai banyak variasi lanjutan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pion maju ke E5. Memperluas ruang penguasaan di pusat dan mengontrol D6 dan F6 untuk mencegah gajah dan kuda hitam berkembang ke petak yang biasa mereka tempatkan. Hitam dapat merusak susunan pion putih di pusat dengan C5. Tidak seperti pertahanan Prancis di mana hitam telah memajukan pion E6 dan menghalangi gajah terangnya. Pada pertahanan karokan, gajah terang hitam masih bisa keluar. Maka langkah yang paling populer bagi hitam adalah mengeluarkan gajahnya ke F5 sebelum menutup pion E6. Setelah itu banyak pemain pemula yang memegang putih langsung menukarkan gajah terangnya di D3. Bagi hitam, gajah terangnya merupakan gajah yang kurang bagus karena hitam cenderung akan menempatkan pion-pionnya di petak terang setelah menutup ke E6. Maka hitam akan dengan senang hati menukarkan gajah terangnya. Setelah menteri makan, jika hitam ingin bermain lebih sederhana lagi dan lebih cepat masuk ke endgame, hitam bisa memainkan menteri A5 skak dan setelah itu menteri ke A6 untuk mengajak pertukaran menteri. Atau pilihan lain bagi hitam adalah cukup dengan menutup pion ke E6 saja dan hitam akan mendobrak lewat pion C5 dan kuda C6. Menukarkan gajah terang bukanlah sebuah pilihan yang bagus bagi putih pada keadaan ini. Lebih baik mengembangkan perwira lainnya dulu, seperti kuda F3 untuk berfokus pada perkembangan di sayap raja. Hitam telah mengeluarkan gajah terangnya, dan saatnya membekukan pion-pionnya dengan E6 untuk menjaga D5, dan membuka jalan bagi gajah gelap untuk mendukung pion ke C5. Putih dapat melanjutkan perkembangan dengan gajah E2, seperti yang sering dimainkan oleh Grandmaster Nigel Short. Hitam bisa menempatkan kuda ke D7 terlebih dahulu sebelum mendorong C5. Atau bisa juga langsung mendorong C5 untuk mendobrak lewat pusat dan menekan D4. Hitam juga telah siap untuk mengaktifkan kudanya ke C6. Grandmaster Arkady Naiditz pernah memainkan posisi seperti ini dan di langkah ini melakukan rokade. Sementara hitam yang dimainkan mantan juara dunia Vichy Anand memainkan kuda C6 untuk menambah serangan pada D4. Jika putih memainkan pion C3, hitam dapat terus mengembangkan posisinya dengan kuda G E7, gajah ke G4 memimpin kuda dan dilanjutkan kuda F5 untuk terus menambah tekanan pada putih. Pada permainan, Naiditz memainkan gajah E3, memberi dukungan pada pion pusatnya. Lalu Anand menyederhanakan pion di D4. Setelah kuda makan pion, putih memasang sebuah jebakan bagi hitam. Putih akan memanfaatkan keberadaan raja hitam yang masih berada di tengah dan juga perwira-perwira di sayap raja hitam yang belum berkembang. Gajah B5 skak. Jika kuda menutup, putih akan memakan gajah hitam di F5. Jika hitam balas memakan dengan pionnya, menteri putih akan mengambil pion D5 hitam dan menciptakan posisi tengah yang semakin terbuka, di mana ini sangatlah berbahaya bagi hitam karena rajanya masih tertahan di tengah dan perwira-perwiranya di sayap raja belum ada yang berkembang. Sehingga dalam permainan, Anand tidak memakan pion E5, tetapi menukarkan kuda di D4. Sekarang hitam akan mengembangkan perwiranya di sayap raja. Namun adanya pion di E5 membatasi akses kuda hitam ke F6. Sehingga hitam melangkahkannya ke E7 dan kemudian ke C6 untuk menekan gajah dan pion putih. Dan dilanjutkan dengan gajah E7 dan rokade pendek.
Sebelum hitam mengembangkan buahnya seperti itu, Naidit segera membuka posisi di tengah dengan C4. Hitam langsung menghilangkan tekanan dari pion putih dengan memakannya. Kemudian gajah makan, hitam lalu melanjutkan rencana kuda ke C6 menekan gajah dan pion putih. Putih memimpin kuda hitam dengan gajahnya, dan hitam bersiap rokade dengan gajah E7. Jika putih melangkahkan kuda C3, hitam akan langsung rokade. Jika putih menambah tekanan pada kuda hitam dengan menteri A4, hitam tidak perlu takut untuk langsung rokade. Jika kuda hitam dimakan, pion di C6 tidak boleh dimakan karena putih akan kehilangan gajahnya di D4. Setelah benteng D1 untuk membayang-bayangi Menteri hitam dapat memainkan langkah sederhana ke C7 untuk melindungi pionnya, menghubungkan kedua benteng dan menambah tekanan pada pion E5. Di sini hitam dapat melanjutkan permainan dengan sepasang gajahnya. Selain rokade, putih juga bisa langsung mengembangkan gajahnya ke E3 untuk melindungi pion D4, sekaligus menambah tekanan pada C5. Dengan tidak terjaganya pion B2 putih, hitam terkadang sangat ambisius untuk mengancamnya dengan menteri B6. Putih tidak perlu menghiraukan pion B2-nya dan lebih baik berfokus pada perkembangan perwiranya dengan kuda C3. Langkah menteri makan B2 akan direspon dengan menteri B1. Jika menteri hitam memakan kuda dan skak, putih menutup dengan gajah D2 dan diikuti menteri putih memakan B7 dan mengancam benteng hitam. Namun jika menteri ditukar dengan menteri, putih akan lebih cepat dalam perkembangan buah-buahnya, serta pion hitam di B7 dan di C5 sedang dalam ancaman. Grandmaster Pavel Elyanov dalam posisi ini sebagai hitam memainkan C4 untuk mengurangi tekanan pada pionnya dan menutup posisi di tengah. Dan lawannya yang memegang putih, Sergei Karyakin, tidak menyia-nyiakan kesempatan mengambil pion B7 dengan bentengnya yang sangat aktif. Karena jika menteri hitam mengambil pion beracun di B2 akan berakibat pada perkembangan putih yang sangat cepat, maka sebaiknya hitam melanjutkan perkembangan terlebih dahulu dengan kuda C6, menambah kontrol pada petak-petak pusat. Putih normalnya bisa rokade di sini, tetapi kita akan coba melihat bagaimana jika putih mengurangi tekanan pion di tengah dengan memakan C5. Gajah makan C5. Meskipun hitam dapat mengembangkan gajah gelapnya dengan keuntungan tempo, tetapi setelah pertukaran gajah, Grandmaster Hikaru Nakamura yang pernah memainkan posisi ini sebagai putih memajukan kuda ke B5, memberikan dua ancaman ke C7 dan D6. Dan hitam yang saat itu dimainkan Grandmaster Shahryar Mamedyarov melakukan langkah pencegahan dengan menggeser rajanya ke F8. Jika putih menempatkan kudanya di D6 bukanlah keputusan yang tepat. Karena pion E5 putih dalam ancaman, sehingga kuda di D6 tidak akan bisa seterusnya dijaga oleh pion ini. Putih dapat menempatkan kudanya ke D4 dan diikuti rokade. Hitam mempunyai ide mengincar pion E5 putih yang lemah dan membentuk formasi kuda Ge7, pion H5, G6, dan menempatkan rajanya di G7. Karena posisi di tengah tertutup, maka raja hitam tidak terlalu bahaya berada di tengah. Kuda F3 merupakan salah satu pilihan yang banyak dimainkan. Namun bagi pecinta permainan yang agresif, dapat memajukan pion H4. Langkah ini terlihat seperti langkah pemula, tetapi sebenarnya langkah ini sering dimainkan di level Grandmaster, karena pion H4 ini memiliki sebuah tujuan untuk menjebak gajah hitam. Jika hitam memajukan pion E6, ini merupakan kesalahan yang fatal bagi hitam, karena setelah G4, gajah E4, F3, gajah G6, dan gajah hitam akan terjebak dengan pion H5.
Maka hitam harus mencegahnya dengan H6 untuk memberikan petak bagi gajah hitam di H7. Atau bisa dengan langsung H5. Lalu putih akan terus membuka pusat dengan C4 karena putih sudah tidak bisa mengancam dengan G4. Hitam dapat memperkuat pionnya dengan E6 dan mengembangkan buah-buahnya di sayap raja. Putih terus memberi tekanan di pusat dengan kudanya ke C3. Jika hitam menempatkan kuda di D7 untuk mempersiapkan dorongan C5, putih akan menukar pion di D5 untuk memaksa hitam balas memakan dengan pion dan memainkan gajah G5. Langkah tersebut bagi hitam bukanlah sebuah kesalahan, tetapi hitam dapat bermain lebih fleksibel lagi dengan kuda E7. Dan jika pion makan D5, hitam akan balas memakan dengan kuda untuk ditempatkan di petak yang sangat bagus di D5. Dan pion D4 putih kedepannya nanti akan menjadi target serangan hitam. Dan dengan majunya pion hitam ke H5, hitam akan memiliki kelemahan di G5. Dan pion H5-nya akan menjadi target dari putih. Putih selanjutnya mengembangkan kuda G ke E2 dan dilanjutkan hitam kuda D7. Putih memiliki rencana kudanya ke G3 untuk menyerang gajah dan pion hitam, lalu memaksa gajah mundur ke G6. Putih bisa mengaktifkan gajah gelapnya ke G5, memimpin kuda hitam, dan dengan keluarnya gajah gelap putih, menteri hitam bisa dibawa ke B6. Mengancam pion beracun B2 yang tidak terjaga. Putih dapat mengorbankan pion racun tersebut untuk mengabaikannya dan memainkan benteng C1. Atau jika putih ingin bermain aman bisa dengan melindungi pion B2-nya dengan menteri D2. Hitam bisa membuka area pusat dengan memakan pion C4. Dan setelah gajah makan, hitam rokade panjang untuk memanfaatkan lajur D yang setengah terbuka dan masuk ke permainan yang lebih tajam. Sampai di sini putih telah menguasai ruang yang lebih luas di atas papan. Dan hitam terus memberikan tekanan pada D4 oleh menteri dan bentengnya. Putih juga bisa ikut rokade panjang seperti hitam. Atau jika putih masih ingin menunda rokade, bisa menyerang menteri hitam dengan kuda A5 dan dilanjutkan benteng C1 untuk mengambil lajur C. Variasi pion maju ke E5 dalam pertahanan karokan hanyalah salah satu pilihan dari sekian banyak variasi yang ada. Jika menyukai permainan yang lebih simpel, putih dapat langsung menukar pion di D5. Di sini hitam harus mengeluarkan gajah terangnya dulu sebelum menutup pion E6. Salah satu petak yang bagus untuk gajah terang hitam adalah F5. Maka putih lebih bagus mengembangkan gajah ke D3 untuk merebut petak F5 lebih dulu. Hitam bisa menempatkan kuda di C6 menekan D4. Putih bisa menjaga pion D4-nya dengan kuda F3. Namun beresiko dengan langkah gajah G4 hitam untuk melakukan pin. Mantan juara dunia Bobby Fischer pernah memainkan pembukaan ini dan melanjutkan dengan C3 untuk memperkuat pion pusatnya. Dan lawannya yang memegang hitam, Tigran Petrosian mengembangkan kuda F6 yang merupakan langkah natural bagi hitam. Kemudian Fischer melanjutkan dengan gajah F4, gajah terang hitam di C8 masih kesulitan untuk berkembang dengan adanya gajah putih di D3 yang menjaga F5. Sehingga muncul ide dari hitam untuk memajukan G6 dan menempatkan gajah di F5 untuk ditukar dengan gajah putih. Lalu pion hitam makan F5. Meskipun akan menghasilkan pion tumpuk, tetapi hitam memegang kontrol yang kuat pada petak terang E4. Tetapi pada permainan, Petrosian langsung mengeluarkan gajah terangnya ke G4. Dengan keluarnya gajah terang hitam, pion di B7 menjadi tidak terjaga dan menteri B3 memberi ancaman pada pion B7. Petrosian mengganggu pergerakan menteri putih dengan kuda A5 sekaligus melindungi pion B7. Sebelum Fischer memundurkan menterinya, dia terlebih dahulu melakukan skak lewat menteri A4 untuk memaksa gajah terang hitam mundur. Dan barulah menteri putih mundur ke C2. Sampai pada posisi ini, putih memiliki
sedikit posisi yang lebih nyaman dengan gajah terangnya yang lebih aktif dari gajah terang hitam di D7. Dan juga kuda hitam di A5 membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk kembali ikut serta dalam inti permainan. Selain langkah Petrosian dengan kuda ke A5 tadi, hitam bisa mencoba langkah yang sedikit lebih baik, yaitu menteri D7 untuk melindungi pion B7-nya. Putih jangan dulu mengembangkan kuda ke F3 karena akan langsung dimakan gajah hitam dan menciptakan pion tumpuk. Maka lebih baik kuda D2 terlebih dahulu. Hitam melanjutkan perkembangan di sayap rajanya dengan E6 dan sekarang putih bisa memajukan kuda ke F3 dan mempunyai kesempatan untuk melompat ke E5 untuk mengambil petak outpost. Dalam posisi ini Grandmaster Fabiano Caruana memainkan gajah D6 untuk menjaga E5, menawarkan pertukaran gajah gelap dan siap untuk rokade. Grandmaster Levon Aronian yang memegang hitam membiarkan pion B7-nya dimakan. Pada permainan, Caruana tentunya tidak mau mengambil pion ini dan mengutamakan keamanan rajanya terlebih dahulu dengan rokade. Namun apa yang terjadi jika menteri makan B7? Hitam akan memainkan benteng B8 untuk memanfaatkan lajur B yang terbuka. Setelah menteri A6, hitam menghubungkan kedua bentengnya dengan rokade. Walaupun hitam kalah dalam jumlah pion, tetapi memiliki buah-buah yang lebih aktif dalam perkembangannya. Hitam bersiap melangkahkan benteng B6, ancam menteri putih dengan tempo, dan dilanjutkan benteng F ke B8 untuk melipat gandakan tekanan pada pion B2. Dan hitam mendapatkan kompensasi dari pengorbanan pionnya. Kembali ke posisi ini. Selain putih bisa mengembangkan gajah D3, jika putih ingin bermain lebih dinamis, bisa dengan melangkahkan C4 untuk segera menekan pion hitam. Hitam ikut memperkuat petak pusat dengan kuda F6, dan perebutan petak pusat berlanjut lewat kuda C3. Pada posisi ini, hitam memiliki 4 pilihan ide yang dapat dimainkan. Pertama, pion E6, gajah E7, dan rokade. Kedua, pion E6, gajah B4 memimpin kuda putih seperti pada pertahanan Nimzo Hindia. Atau pilihan ketiga, pion G6 dan fianchetto gajah di G7 untuk menargetkan pion D4 putih. Dan juga ada pilihan kuda C6. Jika putih ingin bermain lebih dinamis, bisa dengan gajah G5 untuk menyerang defender bagi petak D5. Dan hitam bisa memakan pion C4 untuk menciptakan pion terisolasi bagi putih. Atau setelah gajah G5, bisa juga pion E6 untuk memperkuat pion hitam. Jika putih ingin berfokus pada perkembangan di sayap rajanya, bisa dengan kuda F3 terlebih dahulu. Hitam bisa saja memainkan E6 untuk memperkuat pionnya. Namun Grandmaster Enish Giri memainkan sebuah langkah yang lebih aktif dengan gajah G4, memimpin kuda putih yang menjadi defender bagi pion D4. Dan putih yang dimainkan Grandmaster Vasily Ivanchuk menukar pion di D5 untuk menguji kemampuan bertahan hitam. Putih memancing kuda hitam ke D5 karena akan melanjutkan dengan menteri B3, double attack pada kuda dan pion B7. Enish Giri terlebih dahulu merusak susunan pion putih dengan gajah makan F3. Jika menteri putih langsung memakan B7, kuda D ke B4 dan menghasilkan ancaman yang lebih berbahaya untuk putih. Ivanchuk memakan gajah putih di F3, dan walaupun susunan pion-pion putih tidak rapi, tetapi hitam perlu berhati-hati dengan keamanan rajanya karena belum berkembangnya buah-buah hitam di sayap raja. Jika kuda hitam mengambil pion D4, putih dapat memberi hukuman pada hitam dengan gajah B5 skak. Jika kuda makan gajah, akan diikuti menteri makan kuda skak dan dilanjutkan memakan kuda lainnya di D5. Dan jika hitam menutup skak dengan C6, putih akan mengambil kuda D5 tanpa kompensasi keuntungan apapun untuk hitam.
Jadi daripada hitam memakan pion D4, lebih baik melindungi kudanya dengan E6 dan mempersiapkan perkembangan di sayap raja. Dengan struktur pion putih yang berantakan ini, putih harus secepatnya menyerang hitam sebelum mereka berkembang. Menteri putih memakan B7 sekaligus mengancam kuda C6. Kuda hitam mengambil pion D4 dan putih mendapatkan kesempatan untuk melakukan skak dengan gajah B5. Setelah kuda makan gajah, putih tidak boleh terburu-buru memakan kuda hitam ini dengan menteri, karena hitam dapat menutupnya dengan menteri D7. Sehingga putih harus melangkahkan menteri ke C6 terlebih dahulu, karena jika menteri hitam ke D7, hitam akan kehilangan bentengnya. Sehingga raja hitam dipaksa ke E7 dan putih dapat mengambil kuda hitam di B5. Enish Giri selanjutnya menawarkan pertukaran menteri di D7. Meskipun raja hitam posisinya tidak wajar dengan berada di E7, tetapi tidaklah mudah bagi putih untuk menyerang raja hitam. Hitam dapat memperbaiki posisi rajanya dengan pion ke F6 dan raja F7 dan juga membuka jalan bagi gajah hitam keluar. Tadi kita sudah melihat beberapa variasi karokan dari pion maju ke E5 dan juga variasi tukar dengan pion makan D5. Selain itu putih juga bisa memainkan langkah pengembangan perwiranya dengan kuda C3. Hitam tentunya tidak ingin dua pion putih mendominasi di pusat sehingga memakan pion E4. Walaupun kuda putih berada di tengah, tetapi kuda ini sangatlah mudah diserang oleh hitam. Hitam akan melancarkan beberapa ide untuk mengancam kuda putih ini. Salah satunya kuda F6 menyerang kuda putih. Dengan konsekuensi, setelah kuda makan F6, hitam akan memiliki pion bertumpuk di lajur F ini. Ini merupakan variasi yang sekarang ini cukup sering dimainkan oleh banyak grandmaster. Atau jika hitam tidak ingin memiliki pion bertumpuk, bisa dengan kuda D7 terlebih dahulu, baru setelah itu kuda G6. Di sini banyak pemain pemula memainkan menteri E2 untuk menciptakan jebakan kuda D6 skakmat. Tetapi jika hitam sudah tahu jebakan tersebut, menteri putih di E2 berada pada petak yang tidak sebagaimana mestinya. Langkah lanjutan putih yang normal bisa dengan kuda F3 lalu gajah C4, atau jika ingin sedikit membingungkan hitam bisa dengan kuda G5. Kemudian bagi hitam bisa mengembangkan perwiranya dengan kuda F6 atau pion E6 lalu gajah D6. Namun hitam perlu berhati-hati di sini jangan sampai memainkan H6 untuk mengusir kuda putih. Karena kuda ini akan dikorbankan ke E6. Dan jika pion makan kuda akan diikuti menteri H5 skakmat. Sebenarnya hitam bisa mengeluarkan menterinya untuk mengosongkan D8 bagi rajanya kabur. Tetapi kuda putih akan langsung mengambil gajah hitam di F8 untuk menghilangkan sepasang gajah bagi hitam. Jika di sini hitam mengeluarkan menterinya ke A5, skak, memancing gajah D2, dan menteri B6 akan mengancam B2 yang tidak terjaga. Sekarang petak D8 sudah tidak ditempati menteri. Dan jika pion hitam makan kuda putih, menteri H5 skak, raja hitam bisa kabur ke D8. Namun di sini putih tetap bisa membiarkan kudanya di E6 dan melanjutkan pengembangan perwiranya seperti gajah D3. Karena jika pion makan kuda, menteri H5 skak, raja kabur ke D8, dan putih akan melakukan pin lewat gajah A5, dan hitam akan kehilangan menterinya. Langkah kuda D7 bisa menjadi salah satu pilihan bagi hitam, tetapi langkah tersebut masih kalah populer dengan langkah gajah F5. Mengeluarkan gajah terang hitam sambil mengancam kuda putih, dan setelah itu hitam akan menutup pion di E6. Kuda putih balas mengancam gajah hitam dengan memanfaatkan tempo, lalu gajah dimundurkan ke G6 untuk tetap mengontrol diagonal ini. Kemudian langkah pengembangan putih yang normal di sini yaitu kuda F3. Jika putih melangkahkan gajah D3 untuk menukarkan gajah terang, hitam sebaiknya menunggu putih untuk memakan lebih duluan.
Dan hitam akan membalas makan dengan pion sehingga lajur H menjadi terbuka dan menjadi sebuah keuntungan untuk hitam. Makanya putih tidak langsung melangkahkan gajah D3 dan memilih H4 terlebih dahulu untuk mengganggu gajah hitam. Di sini hitam tidak boleh memajukan H5 karena putih akan melangkahkan kuda ke H3 lalu ke F4 untuk menyerang gajah hitam dan pion H5. Majunya pion H5 hitam juga menciptakan kelemahan di G5, sehingga putih juga bisa memanfaatkan dengan cara lainnya, yaitu kuda F3, lalu gajah D3, dan setelah gajah ditukar, petak F7 sudah tidak dilindungi gajah hitam. Dan putih dapat menempatkan kuda di G5 untuk memberi tekanan pada F7. Karena pion ke H5 akan menimbulkan masalah bagi hitam, maka akan lebih baik jika pion dimajukan ke H6, memberi peta kosong di H7 untuk gajah hitam menyelamatkan diri. Walaupun tidak masalah bagi putih untuk langsung memajukan pion ke H5, tetapi putih lebih bagus kuda F3 terlebih dahulu untuk menempati E5. Maka hitam akan menjaga petak E5 dengan kudanya ke D7. Putih lalu melanjutkan rencana untuk menyerang gajah hitam dengan pion H5 dan memaksa gajah mundur ke H7. Dan barulah sekarang putih menawarkan pertukaran gajah terang, karena gajah terang hitam sudah tidak didukung pion lagi. Setelah pertukaran gajah, hitam dapat menutup pionnya di E6 dan memperkokoh susunan pion-pion di petak terang. Pion C6 dan E6 menjaga petak D5 dari majunya pion putih, sehingga bangunan pion hitam semacam ini akan sulit ditembus. Hitam nantinya akan melanjutkan perkembangan dengan kuda Gf6 dan gajah E7, dan akan melihat bagaimana putih akan melanjutkan perkembangannya. Untuk gajah gelap putih, terdapat dua petak yang bagus untuk perkembangannya, yaitu D2 dan F4. Gajah F4 nampaknya merupakan langkah yang lebih aktif bagi gajah putih. Hitam selanjutnya kuda Gf6, gajah E7 dan rokade pendek. Hitam di sini dapat mengganggu raja putih dengan skak oleh menteri A5 untuk memancing gajah putih kembali mundur, dan menteri hitam bisa menempati C7 dan mengontrol F4. Dalam karokan variasi ini, putih menguasai ruang yang lebih luas, sehingga dapat menjalankan banyak manuver dari perwira-perwiranya. Dan hitam dengan kokohnya pertahanan yang dibentuknya akan menjadikan putih kesulitan untuk menembus pertahanan hitam. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.